Banjir melanda. Debit air sungai berada di atas normal, yang menyebabkan banyak rumah-rumah warga terendam air. Tak sedikit pula barang-barang warga yang terapung di atas air. Begitu banyak warga yang menjadi korban dari bencana ini. Namun kondisi ini tak menyurutkan Olga untuk tetap menemui salah satu korban banjir. Pada episode sebelumnya, Olga menemui salah satu korban banjir bernama Ibu Yani. Yang saat pertama kali bertemu Olga, beliau langsung tak sadarkan diri. Olga dan tim panik. Semua tim membantu Ibu Yani. Dan saat ini, Olga akan kembali berbagi kebahagiaan untuk Ibu Yani dan semua warga sekitar. Jadi ibu tinggal di rumah ini sama siapa aja bu? Saya sama anak saya bertiga. Bertiga sama anak ibu. Iya. Boleh duduk bu? Ya, Saya. silakan duduk. Terima kasih bu. Nah tidur di mana anak ibu? Saya tidur di luar aja. Ibu tidur di luar, anak Iya. ibu di sini. Semua saya tidur di luar. Semua tidur di luar. Lah ini buat apa? Buat tempat-tempat begini aja? Iya, ini kadang udah nggak ini. Oh udah nggak kuat udah- kasurnya? Iya. Udah reot. Iya, sekarang dalamnya udah nggak ada itunya, Oh, udah dalamnya- jarang-jarang. Ibu nggak ngerti ini pakai kaca begini Iya. bu? Bahaya loh. Iya. Terus ibu, saya lihat kayaknya di rumah ibu nggak ada makanan ya bu? Iya, Hah? Nggak ada beras gitu-gitu? nggak ada. Terus ibu makan gimana? Ya beli aja tiap hari. Kemarin dikasih sama ibu itu berapa liter gitu ya. Ada yang ngasih beras? Itu yang depan itu yang saya. Oh rumah makan. depan, Iya. yang ibu kerja, Iya. dikasih makan sama dia? Iya. Itu saya juga punya utang juga sama dia itu 1,5 juta waktu lebaran. Kenapa ibu banyak utang sama Iya. orang? Gini ya, saya kan kerja di situ, ibu saya pakai duit buat lebaran, saya nggak punya duit sama sekali, gitu kan. Anak-anak udah minta beliin baju, saya bingung. Udah saya ngomong ke situ, ibu saya pinjam duit aja nanti potong gaji nggak apa-apa. Oh terus Nah, dikasih? Ibu kasih, nggak usah dipotong gaji ibu, nanti kapan ibu punya duit dipulangin. Gitu bilangnya ya kan. Sekarang ini saya juga minjem kemarin nih bayar listrik tuh nggak enak ngomongnya. Bayar listrik? Listrik, Berapa bayar listrik? listrik ini cuma 70.000. 70.000. Ibu belum bayar, mau pinjam lagi sama tuh ibu? Nggak bu, nggak ada kali, saya juga nggak berani minjemnya. Nggak enak ya bu? Iya, nggak Orang enak kalau udah saya. baik kita nggak enak ya bu kalau mau minjem lagi Iya, ya. saya nggak enak Cuma keadaannya ngomongnya. juga ibu bingung. Iya, Sementara karena takutnya listrik nanti diputus. gaji saya juga emang udah habis. Saya udah nggak ada gaji di rumah ini. Udah kemarin udah buat bayar rumah yang ini tanggal berapa tuh kemarin? Sisa 100.000, ya udah habis lah. Habis udah nggak ada lagi. Makanya saya bingung setiap hari, saya kebingungan aja gitu ya. Gimana gitu caranya, apalagi kalau tambah-tambah orang ini udah SMS sama saya itu ya saya jadi takut. Saya bilang gitu sampai saya, ya Allah, saya bilang gitu kalau saya mungkin kalau saya nggak ada anak pun saya udah gimana gitu, saya mau berbuat yang enggak, saya masih mikirin anak gitu ya. Berbuat Saya enggak udah maksudnya pengen ibu ngapain? sudah saya pengen sini aja deh, saya sekarang udah pengen apa ya, pikiran saya udah jelek aja. Makanya ibu ini juga sebelah, jangan teh, jangan suka punya pikiran ke situ. Kemana? Iya, maksudnya saya udah kepusingan. Kepusingan bener-bener, makanya orang ini jangan teh, jangan. Setiap Jangan. masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan Nggak mungkin sampai- sama Allah nggak dibantu permasalahan Banyak ibu. pikiran ke situ Ya. teh, jangan, saya udah pusing banget bu. Jangan dong bu, Gitu. jangan. Saya nggak mau kalau ibu nanti kalau misalnya punya Iya. suatu saat nanti ya, kalau ibu nanti punya masalah lagi, ibu buang pikiran untuk yang namanya bunuh diri. Nggak boleh ibu, Udah gimana ya, saya udah nggak kuat. bingung Capek, gitu. bingung, nggak Capek bingung gimana itu jalan keluarnya. Sampai kemarin tuh saya jalan itu nggak tahu deh, saya bagusnya saya udah sampai rumah, sampai sini baru hujan gede. Saya dari epicentrum sana. Jadi saat ibu bingung, ibu kesulitan, kesusahan, dan akhirnya ibu memutuskan ingin bunuh diri,
Dan akhirnya ibu tidak jadi bunuh diri dan berusaha untuk ngomong dengan saya. Iya, Waktu itu ke gimana? ATP di saat saya lagi Facebooker ya. Iya. Ya Allah, saya pengen ketemu Olga, saya pengen ngomong, saya nggak berani waktu itu ya. Sekarang ibu harus berani ngomong Iya. saya. Semua harus diomongin. Karena kalau ibu nggak ngomongin saya nggak akan pernah tahu. Saya harus begitu bu. Kasih tahu utang ibu segini, hidup saya seperti ini. Kalau saya diomongin saya akan tahu. Kalau saya nggak diomongin saya tidak akan pernah tahu. Ya? Iya, bingung banget. Sekarang gak usah bingung. Udah ketemu Olga gak usah bingung. Kalau ibu bingung, saya bingung, kita nyemplung lagi kali ini sekarang lagi banjir. Hah? Oh. Waalaikumsalam tuh bu. Itu anak ibu yang namanya Dimas. Nah ini anak saya dua nih bu. Namanya Kemas sama Chan Kelvin. Ya Allah, gimana? Lo kemana? Nangis lagi. Pagi belum makan ini, udah makan belum dari pagi? Belum makan dari pagi. Iya. Kok belum makan? Hah? Kenapa nggak makan? Nasi ada cuma lauknya nggak ada. Itu ada saya beras perah itu saya makan. Seperti inilah suasana pemukiman di daerah Cipinang Muara sebelum dilanda banjir. Begitu asri dan bersahabat. Namun semua berubah menjadi petaka saat banjir datang. Begitu banyak warga yang menjadi korban dari bencana ini. Salah satunya adalah Ibu Yani, seorang ibu yang bekerja sebagai kuli cuci di rumah tetangganya. Kini Ibu Yani hanya tinggal bersama anak-anaknya karena beliau sudah pisah dari suaminya. Untuk menghidupi keluarganya, Ibu Yani hanya mengandalkan tenaga sebagai kuli cuci. Namun tak jarang, beliau dibantu oleh tetangganya yang begitu baik. Saat ini, dikala rumahnya kebanjiran, beliau tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Ini gue dari pagi belum makan ini, udah makan belum dari pagi? Belum makan dari pagi. Iya. Kok belum makan? Hah? Kenapa nggak makan? Nasi ada cuma lauknya nggak ada. Itu ada saya beras perah itu saya makan.
Saya cuma makan roti doang. Udah beli roti tadi. Kadang saya dikasih sama orang depan. Saya rasem, kemarin saya rasem, saya beliin tempe. Kalau ibu itu nggak ngasih, saya nggak punya duit, ya udah saya nggak masak. Saya mau minjem, saya kagak enak. Kamu mau makan apa nanti sama Kak Olga? Ntar makan sama Kak Olga bareng ya. Ya. Bareng-bareng makan ya. Saya ganti baju di sana masuk angin. Sampai kering lagi. Belum makan, terus banjir-banjiran, hujan. Iya. Jadi kita Belum makan ini dia. Tadi kamu kemana? Mama kamu pingsan, kamu lari lagi bukan bantuin mama kamu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa kamu langsung lari pergi gitu? Kak Olga ditinggalin. Tadi nyari kakak ya? Nyari kakaknya. Kakak. Tapi kakaknya nggak ketemu. Kakaknya nggak ketemu. Emang kakak kamu di mana? Oh lagi main juga. Terus nggak ketemu sekarang? Kangen sama bapak nggak? Kangen. Tadi saya sempat nanya katanya bapaknya kerja di Rawamangun ibu ya. Iya. Rawamangun terus dia kayak nganterin air mineral gitu. Jadi kalau misalkan keluarga ini pengen ketemu sama bapaknya, semua pada ke Rawamangun kan? Iya. Berarti kalau saya tidak salah, ya kabar yang saya dengarkan Bu, dulu bapak bisa dibilang orang hebat. Iya. Dalam arti punya duit, ya kan? Dapat cewek ini, cewek itu, ya kan? Mabok-mabokan. Dulu iya. Dulu ya Bu ya, Sekarang ya kan? enggak. Pekerjaannya juga cukup lumayan. Iya. Akhirnya, maaf bukan saya takabur mendulukan Tuhan. Akhirnya sama Tuhan ditegur, Iya. bapak dijadikan orang susah lagi, yang tidak punya duit, yang tidak punya apa-apa. Iya. Karena apa itu? Karena seorang perempuan dan menjolimi ibu. Dan akhirnya dia hidupnya disusah lagi. Iya. Dan akhirnya bapak maaf, dia menjadi seorang pemulung. Iya, Karena sekarang udah. menyakiti hati ibu. Iya. Ya. Jadi buat pemirsa di rumah dimanapun berada, saya mengingatkan lagi ini sebagai contoh atau mungkin catatan Olga ini adalah sebagai pelajaran buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Ya, saya mengingatkan jangan pernah lupa kalau kita dikasih rezeki sama Allah, manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan positif. Jangan seperti maaf suami ibu yang dulu orang hebat, ya kan, dikelilingi dengan cewek-cewek selingkuh lah, inilah mabok-mabokan pulang, ibu digebukin lah akhirnya ternyata Allah angkat semuanya rezekinya yang Allah udah kasih dan bapak sekarang jadi pemulung. Iya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi kepada siapapun. Ini adalah peringatan buat kalian semua. Jaga dan manfaatkan rezeki yang Allah udah kasih. Iya. Memang kalau dulu saya kalau digebukin sampai Ya, pada merah mata saya, sampai saya berobat ini takut pecah. Oh. Ke dokter itu juga. Ibu pernah dipukul sama bapak sampai merah? Sampai empat matanya mau pecah? Saya sampai pingsan-pingsan. Sampai pingsan-pingsan? Iya. Ini sama mata nih biru semua nih. Saya lari ke dokter ini Gudang Seng. Ibu matanya pecah nggak, dokter bilang? Ya nggak tahu. Cuma ini pada lecet semua nih di sini. Ini merah, ini hitam segini saya. Waktu itu saya dihajar. Iya. Udah lama Bu? Udah lama Ya. saya sekitar udah. Jadi Itu jam-jam kejadian itu jam-jam tengah malam lah. ya, jadi saya ingatkan aja sekali lagi bahwa jangan pernah lupa ya. Iya. Sekali lagi senang. Di saat kita lagi bahagia, kita punya semuanya. Dan ingat ya, jangan pernah lupa. Dan akhirnya ibu tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya Bu ya. Sekarang kan Iya. suami kan lagi sakit stroke katanya pemirsa. emang saya selalu kasihan. Kadang kasihan ya, Bu, ya. Iya. Tapi- Saya bisa nolong juga nggak bisa. Jadi yang ada tuh kasihan aja kasihan saya. Kasihan doang, tapi ibu udah nggak bisa nolong. Nggak bisa, buat nolong juga saya juga nggak ada gitu kan. Sendiri, Bu. Iya, jadi dia tinggal di tempat kerjaannya sendiri di situ di musola. Dia stroke tapi nggak ada yang ngurus Bu. Nggak ada. Jadi dia tuh di musola aja. Di musola cuma ya gitu deh, udah di musola aja sendiri gitu. Ibu, nanti ibu tengokin bapak ya, Iya. sama tim catatan Olga ya. Ya, Iya. ya. Tengokin aja kata ibu kasihan. Walaupun ibu punya rasa Kasihan saya.
Ibu punya rasa benci nggak sama bapak? Kesel? Sekarang ini sih ya udah gimana ya, karena udah yang saya lihat juga dia udah sakit gini ya. Ya kadang ingatnya kalau dia lagi nyakitin gitu ya. Iya. Saya sakit hati. Timbul rasa benci dan sakit Iya. hati kalau ibu ingat dia dulu-dulu yang gebukin ibu, yang dia selingkuh sama cewek, Iya. mabuk-mabukan, Iya. nonjokin ibu. Kesel? Saya kesel, saya kalau ngeliat dia tuh kesel. Waktu itu datang dia difoto, fotonya gede. sama cewek? Dia yang mabuk, cewek Mabuk, cewek perempuan. pegang-pegang. Dia lakuin begini. Begini. Iya, iya. Bukan dia, bukan dia. Bukan Orangnya dia. di sono. Orang lain. Kenapa? Ceritanya ibu sama kayak cerita gue. Curhat lagi. Enggak Bu, biar ibu seneng, Seneng biar aja. ibu bahagia. Tapi ya Bu, kesel tapi kasihan Bu ya. Berarti ibu ini termasuk ibu yang baik ya, biarpun sering disakiti ya kan. Kalau saya ibu Salah ya? udah disakitin, Oh. udah dijolimin, udah dipitnah, saya cuma bisa berdoa seperti ibu. Lihat Bu, akhirnya kan orang-orang yang jolimin ibu, suami ibu lagi, terutama lagi sakit, ya kan? Sama seperti saya Bu, kalau ada yang memfitnah saya, menjolimi saya, menjelek-jelekin saya hanya bisa berdoa, tunggu cepat atau lambat pasti akan ada balasan dari Tuhan. Sabar Bu. Sabar. Pemirsa catatan Olga, tadi Ibu Yani sempat pingsan dan bajunya basah, celananya basah. Sekarang Ibu Yani sedang berganti baju. Ya, kita tunggu ya seperti apa penampilannya. Coba ibu, muter bu. Mau nyari laki lagi ya? Jangan nyari laki lagi. Ntar lo diselingkuh lagi, dihianatin lagi. Stres lagi hidup lo. Bapak curhat mulu lagi. Curhat mulu, curhat mulu. Nggak kasih tahu aja, ngingetin. Biasanya perempuan mau aja ditipu. Ayo ikut saya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ngajak ibu dan anaknya makan. Kebetulan kan Dimas belum makan katanya. Ayo sini, ayo makan Olga. Ayo jangan malu-malu. Ngapain malu-malu? Oh jatuh ke got. Iya. Iya, iya. Ya Pak RW, salam kenal Pak RW. Terima kasih ya Pak RW. Saya udah datang kemari ketemu sama Bu Yani ya Pak. Ya. Nonton jangan lupa catatan Olga ya Pak. Oh iya, siap. Iya. Ingin memetik merangkai menjadikan ikatan abadi. Pemirsa catatan Olga, tadi saya dengar Ibu Yani katanya anaknya Dimas belum sempat makan dari pagi. Saya orangnya paling nggak bisa melihat orang kalau tidak makan ya. Saya ingin kasih dia makan sekenyang mungkin. Semoga dia bisa bahagia hari ini. Kita masuk ke dalam. Minta gurame goreng satu, terus apa lagi? Cumi boleh. Cumi. Oke, terus apa lagi di sini? Apa? Ibu apa? Kamu mau makan apa? Ayam goreng gitu. Makan apa aja? Ayam goreng nih Bu. Oke, Ibu. Nasi goreng. Oke, siap. Oh gini ya, boleh. Iya Ibu yang tadi Ibu dengar masaknya dulu Bu. Ya. Gurame, cumi, nasi goreng, ayam goreng. Ini masak apa?
Goreng aja, goreng aja. Masak dibuang. Saus padang aja, Bu. Kamu makan sepuasnya, ada orang kaya di sini. Ketawa sih ibu. Jangan bengong mulu, ntar dibayarin kontrakannya. Baru 800.000. Saya aja beliin motor, beliin mobil, sel hilang nggak apa-apa. Nangis. Jadi kamu putus sekolahnya dari sekolah kelas Kelas 2. 2 SMP? Ya, SD. 2 SD? Ya. Ini kan saya mau masukin lagi ya. Mau masukin sekolah lagi? Sekolah lagi. Ah. Mau Mau dia masukin sekolah lagi? Terus sekarang kelas berapa? harusnya kelas 6. Kalau kayak begitu berarti harus kelas 2 lagi berarti? Enggak. Pulang lagi ya. Mulang lagi, kelas 2 lagi? Ya. Oh. Makanya ini anak juga. Maksud saya kalau memang dia nggak mau, Biaya masuk sekolah berapa? Tahu nggak? kali ini emang udah nggak bayar. Oh, udah nggak bayar? Udah nggak bayar. Ya udah sekolah aja. Kan nggak bayar. Iya betul. Bayar. Maksud saya nih, Bajunya ada Kak Olga. Ntar gue beliin baju sekolah. Kalau nggak ada baju sekolah gue kasih daster lo. saya belum sekolah ini sekolah apa sih namanya, sekolah ngaji gitu. Ini di depan TV lo ya, Kak Olga ngomong lo ya. Nanti Kak Olga beliin baju sekolah, awas kalau kamu nggak sekolah ya. Nanti Kak Olga kasih duit ya. Kalau kamu nggak beliin baju sekolah, ntar Kak Olga suatu saat datang ke sini kamu nggak sekolah, Kak Olga marah lo. Terima kasih Bang sama Olga. Bisa makan di sini, saya belum pernah makan begini. Ya, alhamdulillah saya ketemu Olga. Kalau saya Bu, kalau orang senang, saya juga ikut bahagia. Iya. Ya kan? Saya hidup di dunia cuma sekali Bu. Ini kesempatan saya dikasih rezeki sama Allah. Bagaimana caranya rezeki saya dimanfaatin buat orang-orang yang ada di sekeliling saya yang saya bisa bantu. Ya, saya juga ini pikiran saya jadi sekarang ini agak tenang pas ketemu si Olga gitu. Tadinya saya ngarap pas Pikiran Ibu sekarang udah agak tenang. Biar beban saya banyak juga pas ketemu juga kayaknya agak kurang. Beban Ibu agak kurang ya, Bu? Gitu, iya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah banget, emang saya pengen banget ketemu Olga gitu, pengen sama Tapi alhamdulillah ternyata udah ketemu sekarang. alhamdulillah gitu. Kamu udah dibantu ibu ya sekarang. Iya, alhamdulillah banget. Saya kalau ngeliat catatan si Olga itu semalam ngeliat catatan Olga, saya ya Allah kapan saya bisa ketemu, pengen banget itu saya. Semua akhirnya. Iya, alhamdulillah. Ya udah, Dimas, sekarang Dimas makan tuh. Ayam udah datang. Tuh, cobain. Makan. Makan deh, makan deh. Itu saya nonton catatan si Olga yang ibu-ibu jual jeruk itu, Ibu. Saya nangis berdua anak saya itu. Oh, dia nonton catatan Olga yang ibu-ibu yang jualan jeruk ya? Nenek yang umurnya udah hampir 100 itu. Itu sedih Itu banget. ngelihat Olga nangis, saya ikut nangis di rumah. Berdua sama anak saya. Saya ya mah sedihan, Allah. Bu. Heeh. Tadi aja dia bilang belum makan, saya langsung ngeluarin Saya air mata. nangis. Ya Allah, saya bilang gitu sampai segitunya. Yang Olga sakit aja juga itu saya ngelihat. Orang kalau udah Olga. sayang begitu, saya sakit aja dia nangis, walaupun belum kenal saya, Udah Bu. ketemu gitu ya. Makasih ya, Ya Bu. Allah, saya bilang gitu. Berarti Ibu orang yang tulus sama saya, Bu. Pengawalnya ada salah satu kru dari catatan Olga, dia bilang Mimi pengawalnya ganteng-ganteng. Pengawal saya urusan ganteng-ganteng. Kalau gue punya pengawal sama lo, ya sana gue raja, gue punya istana sehari rubuh malah.
Alhamdulillah Dimas sama Ibu udah makan ya. Nah, saya ada sedikit rezeki, mudah-mudahan Ibu bisa bayar kontrakan Ibu. Ya, Ibu utangnya berapa? 800.000. Ya, benar. Oke, ya. Terus kamu mau beli baju sekolah, ya. Mudah-mudahan setelah saya ketemu sama Ibu sama Dimas, mudah-mudahan Dimas juga bisa beli baju sekolah ya. Dimas harus sekolah berarti, selalu dibeliin. Apalagi Bu? Ibu, utang Ibu sama rentenir nanti sama tim dari catatan Olga. Nanti ketemuan sekalian Ibu nyamperin Bapak yang lagi sakit. Ya, pokoknya Ibu tenang, Ibu tahu beres. Mudah-mudahan ketemu nanti sama rentenirnya nggak ada masalah lagi. Ya, pokoknya di catatan Olga mengatasi masalah tanpa masalah. Yang penting saya ingetin sama Ibu, jangan pernah hutang lagi, ya. Kalau Ibu hutang terus nggak ada habis-habisnya dong hidup Bu. Kasihan Ibu terbebani dengan hutang terus, ya. Jadi udah Ibu manfaatin pekerjaan Ibu yang sekarang ini. Ibu punya duit, Ibu kumpulin, walaupun sekecil berapa yang Ibu dapat, simpen. Ya kan, daripada ntar Ibu hutang lagi nggak kelar-kelar Bu. Ya kasihan ke ibunya, ngutangnya mungkin sama orang yang benar, yang ikhlas. Ya kan, kayak majikan Ibu ngutang 1 juta sama majikan dibilang terserah Ibu mau bayar kapanpun kalau udah punya duit. Tapi kalau marah tenir berbunga terus lolo gue. Ya udah Bu, sekecil apapun rezeki yang saya kasih, mudah-mudahan diterima dengan baik ya Bu. Nih Bu, buat Ibu 2 amplop nih Bu. Ibu bisa beli apartemen. Ketawa lagi. Senang Bu saya kalau orang saya senang ya. Buat Ibu, pegang. Terima kasih banyak. Banget ya Allah, Ya. banyak rezekinya. Amin ya Allah. Ini uang pegang buat Ibu, nanti kontrakannya saya yang bayar, ya. Dibedain, ini buat Ibu aja, sekalian buat beli baju sekolah, ya. Kontrakan Ibu nanti saya yang bayar, sama rentenirnya ya Bu. Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah panjang umur, Allah dibayar rezeki. Amin ya Ya Allah. Allah, biar bisa bantu orang yang banyak lagi. Amin ya Allah. Ya udah, yang penting saya pesan Ibu jangan banyak utang lagi, ya. Ibu, nggak cuma Ibu aja yang saya kasih rezeki. Kebetulan kan tadi rumah Ibu tuh banyak banget orang-orang kebanjiran. Ya, saya nggak mungkin kasih rezeki yang terlalu banyak Bu. Cuma kasih makanan aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi yang pasti sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Ya, saya memohon kepada siapapun, ya jangan lupa untuk sering membantu kepada sesama yang membutuhkan. Ya, Ibu, saya juga kebetulan mau ngebantu saudara-saudara saya, teman-teman saya yang ada terkena bencana banjir, ya. Sekarang saya mau ke sana, boleh Bu? Ayo. Enggak, ke sini aja ke depan. Saya mau ketemu sama Pak RW-nya. Pemirsa catatan Olga, sekarang di sebelah kanan saya sudah ada Ibu RT, ya. RT 07. Oh, yang tadi kebanjiran. Iya. Ya Bu. Ya. Bapak ini apa? Saya pengurus dari RW. Pengurusnya RW ya. Kebetulan saya ada sedikit rezeki dari tim catatan Olga. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bu. Ini ada makanannya, ada mimian ya buat warga. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama kebanjirannya? Ini baru tadi. Baru tadi. Semalam. Ya. Nama kampungnya apa sih kalau boleh tahu? Cipinang Bali. Kelurahan Cipinang Bali. Ya, ini warga dari Bu Yani juga ya? Iya. Apa ini? Ibu kan RT. Iya. Ini warga. Bu RT mana sih? Oh. Iya, pakai. Ya Bu, saya juga sedikit alhamdulillah lagi ada rezeki, mudah-mudahan bisa membantu warga-warga sekitar sini sedang kebanjiran. Iya. Dan sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat buat warga sekitar. Kasih warga jangan lo tilep.
Itu apa ya, Bu? Iya disorakin. Bercanda Bu RT. Iya. Bapak saya juga di rumah RW. RW 09. Cuma kan kalau Bu RT mungkin suaminya RT dipilih sama masyarakat, sama warga. Kalau bapak saya jadi RW, dipilihnya kopi Bali mie gambreng. Main karet kali. Ya udah, mudah-mudahan Saya banyak terima kasih. buka topinya. Wah. Anak gaul rambutnya dicet. Udah tua. Banyak terima kasih. Ya Pak. Olga datang ke wilayah saya. Terima kasih sama-sama. Perhatian keluarga saya. Amin ya Allah. Olga apa yang tidak akan Olga dia bisa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Nggak bosan-bosannya saya hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang begitu luar biasa. Apapun yang terjadi di daerah Cipinang Bali, walaupun mendapatkan bencana banjir, tapi dia tetap semangat dan tetap berjuang untuk bagaimana caranya untuk hidup yang lebih baik lagi. Pemirsa catatan Olga, jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olga dan tim catatan si Olga memberikan bantuan untuk para korban banjir. Semoga apa yang dilakukan Olga Saputra dan teman-temannya serta tim catatan si Olga bisa bermanfaat untuk warga yang menjadi korban banjir. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Ngapain? Hah? Bersihin. Udah sampai masuk dalam nggak? Sampai. Oh sepinggang? Ini air masih di dalam rumah nih? Masih kau Kak. Oh masih. Ibu kerjanya sendirian aja? Iya, anak saya masih kecil-kecil. Apa yang membuat ibu sedih menangis? Ya, anak pengen nonton TV nggak ada. Ada TV. Pengen nonton apa aja nggak ada. Tempat tidur rusak kayak gini. Nggak ada lemari, nggak ada apa. Jadi nggak bisa tidur. Susah. Nggak ada jalan lagi? Emang jalan sini? Oh iya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu rumahnya di mana? Rumahnya di situ. Ini jalan ke rumah ibu harus melewati seperti ini.